Halo sahabat sehat. Tahukah kamu bahwa malaria masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan global? Di tahun 2006 saja, dunia mencatat 247 juta kasus malaria dengan 880 ribu kematian. Pada tahun 2007, tercatat 1,75 juta kasus klinis malaria dengan 311 ribu kasus positif berdasarkan pemeriksaan mikroskopis. Yang menarik, setiap wilayah di Indonesia memiliki jenis parasit malaria yang berbeda. Di Indonesia Timur banyak ditemukan Plasmodium malaria, sementara di Papua dan NTT lebih banyak Plasmodium ovale, yang sangat memprihatinkan. Karena sebagian besar korbannya adalah anak-anak di Afrika, Indonesia sendiri tidak luput dari masalah ini. Kabar baiknya, tren malaria di Indonesia menunjukkan penurunan dari 2,9% di tahun 2007 menjadi 1,9% di tahun 2013. Namun jangan lengah. Di OPT Puskesmas Tanjung Beringin saja, dari total 39.013 penduduk, masih tercatat 389 kasus positif malaria di tahun 2022. Desa Tebing Tinggi menjadi tempat pertama terdeteksinya malaria di wilayah ini. Dengan kondisi geografis berupa rawa-rawa dan tantangan kebersihan lingkungan, nyamuk Anopheles dengan mudah berkembang biak di sana. Namun, ada kabar baik. Puskesmas Tanjung Beringin tidak tinggal diam. Dengan kerjasama lintas sektoral, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat bersama-sama. Mereka mengadakan mini lokakarya lintas sektoral yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari camat, kepala desa, hingga kader kesehatan. Tujuannya, menciptakan solusi bersama untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Yang menarik, program ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Pernahkah kalian mendengar tentang gertak petir? Ini bukan tentang petir sungguhan loh, tapi sebuah inovasi keren dari UPD di Puskesmas Tanjung Beringin untuk memberantas malaria di masyarakat kita. Bayangkan, dengan cara-cara sederhana namun efektif, kita bisa melindungi diri dan keluarga dari gigitan nyamuk malaria. Salah satunya dengan menanam tanaman alami pengusir nyamuk di sekitar rumah. Ada serai wangi yang wanginya bikin nyamuk kabur, bunga tai ayam yang cantik tapi ditakuti nyamuk, sampai lavender yang aromanya menenangkan untuk kita tapi menyebalkan buat mereka. Dengan berpartisipasi aktif, kita bisa wujudkan lingkungan sehat bebas malaria. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Puskesmas kita juga aktif mengadakan penyuluhan tentang malaria dan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di desa-desa. Inovasi gertak petir yang keren banget untuk memerangi penyakit malaria di masyarakat kita. Pertama, kita semua jadi paham banget tentang malaria dan cara mencegahnya. Kedua, kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan meningkat dengan kegiatan gotong royong setiap Jumat. Program ini melibatkan kerjasama antara kepala desa, kepala dusun, dan para kader kesehatan untuk memantau kesehatan warga secara langsung. Mereka juga memastikan pengobatan berjalan dengan teratur, dan yang paling keren, sekarang banyak warga yang mulai menanam tanaman pengusir nyamuk di pekarangan rumah mereka. Yang bikin program ini istimewa adalah manfaatnya yang luar biasa. Yang lebih hebat lagi, para kepala dusun dan kader sekarang bisa memantau langsung warga yang mengalami gejala seperti demam dan menggigil. Yuk, dukung program gertak petir ini. Dengan gotong royong, kita bisa ciptakan lingkungan yang sehat dan bebas malaria. Berkat program gertak petir, kita telah melihat perubahan luar biasa dalam memerangi malaria. Masyarakat kini semakin paham tentang bahaya penyakit ini dan aktif melakukan pencegahan. Bayangkan, setiap halaman rumah menjadi benteng alami melawan nyamuk malaria. Mulai dari menggunakan kelambu saat tidur, hingga rajin membersihkan lingkungan dari genangan air. Yang lebih menggembirakan, warga telah bergotong royong menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai wangi dan zudia di setiap rumah. Mari terus jaga lingkungan dan terapkan pola hidup sehat untuk Indonesia bebas malaria. Hasilnya, jumlah kasus malaria menurun drastis. Ini membuktikan bahwa ketika kita bersatu dan bertindak bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Inilah bukti nyata bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama.